Halo semuanya, kembali lagi sama Nia Putri Nuraini di podcastnya Nia. Oke, di sesi kali ini aku ada bintang tamu nih. Bintang tamunya itu adalah temanku. Halo. Oke, kita kali Halo ini Kania bakal dan sahabat-sahabat Nia. halo. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang sharing sebelum sharing, yaitu ada stop hoax dengan sharing sebelum sharing di era digital ini. Karena perlu kita ketahui ya, di era digital saat ini tuh teknologi sudah semakin canggih dan mudah diikuti oleh semua kalangan. Tak heran juga jika banyak kita temui mulai dari anak-anak sampai orang tua, kebanyakan sekarang sudah menggunakan gadget. Betul ya Kak Sita ya? Hal ini Betul juga banget. tentunya memudahkan kita dengan kerabat bahkan keluarga untuk menanyakan kabar kapanpun dimanapun dengan cepat. Itu mungkin dari sisi positifnya ya dengan era digital yang saat ini. Namun di sisi lain, kecepatan teknologi tersebut justru sering disalahgunakan oleh masyarakat. Nah, biasanya nih berita-berita hoax nih di kalangan masyarakat, ibu-ibu, bahkan kita sering juga ya kasih tadi grup-grup, Ya, di kadang grup-grup. malah kita sendiri yang kena. Kayak jangan putus ya pesannya sampai di sini gitu. Akhirnya dengan cepat kita harus bagikan. Ya nggak sih Tuh, suka itu kayak gitu biasanya juga di nggak sih Kak Sita? aplikasi. Iya betul. Apalagi kalau di grup. Kan kadang kita nggak mau ketinggalan berita, tapi kita nggak nyari tahu dulu akar dari beritanya itu kayak gimana. Iya betul sekali. Terus masyarakat juga masih banyak yang bersikap latah gitu akhirnya. Jadi ketika menerima suatu informasi, banyak yang masih menelan mentah-mentah informasi yang mereka dapatkan dan langsung menyebarluaskan. Nah, tanpa mereka ketahui nih kebenarannya sehingga menyebabkan berita itu hoax. Nah, akhirnya bisa viral dan pengguna media sosial yang akhirnya jadi gempar ya. Betul nggak sih Kak Sita? Betul. Jadi, Tapi sebelumnya berita hoax menurut Kania tuh kayak gimana sih? nah iya betul. Karena berita hoax nih ciri-cirinya biasanya yang pertama sumber informasinya itu harus jelas. Benar nggak sih? Kadang kalau yang diteruskan, tetapi nggak ada tertanda atau di bawahnya tuh keterangan si pembuatnya itu kadang bisa kita jadikan yang namanya berita hoax karena belum benar nih kejelasannya ini dari siapa. Nah yang kedua kita nggak cari tahu dulu sumbernya asalnya dari mana gitu. Kalau memang itu asalnya dari si orang yang benar-benar mengirim itu berarti fakta. Tapi kadang ada juga yang tidak valid sumbernya gitu, cuma dengar dari katanya. Nah itu kan bisa dikatakan juga dengan berita hoax. Betul nggak sih Kak Sita? Nah, Iya betul. Mungkin kalau bahasa sekarang tuh ibaratnya FOMO kali ya, mau ikut-ikutan, nyebar-nyebar berita kayak gitu. iya betul sekali. Terus dikutip juga dalam survei Mastel dalam Judita 2018 mengungkapkan bahwa sebanyak 1,44% 44,3% di antara menerima berita hoax setiap hari dan 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari. Itu berita hoax diterima. Wow. Oh, aplikasinya juga banyak banget ya ternyata, bukan satu aplikasi doang. Dari bermacam aplikasi tuh bisa memunculkan berita hoax ternyata ya. Betul sekali. Dari WhatsApp, Line, Telegram, Facebook, Twitter yang aplikasi yang benar-benar sehari-hari kita gunakan dan kita pakai. Betul kan ya Kak Sita? Iya. Jadi, Yang ternyata aplikasi yang biasanya kita gunain itu bisa jadi sumber munculnya berita hoax. Berarti dari kita sendiri betul. juga harus hati-hati ya. Iya, betul. Harus lebih hati-hati lagi dalam menerima berita hoax. Nah, ini nih ada beberapa penyebab terjadinya berita hoax. Yang pertama, adanya revolusi media sosial yang membuat keterbukaan informasi dan tingginya konsumsi media sosial di mana Indonesia yaitu pengguna Facebook terbesar keempat di dunia. Wah, itu yang tadi kita obrolin ya, bahwa sosial media yang udah makin terbuka Betul, ini betul. jadi makin banyaknya berita hoax yang diterima ya. Betul nggak sih Kak Sita? Media sosial menjadi salah satu faktor utama mungkin ya untuk Betul mendukung sekali. berita hoax ini. Oke.
Terus yang kedua, minimnya literasi media sehingga menyebabkan kurang kritis terhadap informasi. Nah ini yang tadi aku bilang kali ya, karena sumbernya itu kadang nggak jelas, diteruskan yang akhirnya di repost, diteruskan, dibagikan tanpa jelas informasinya dari mana. Terus Tanpa mau dibaca juga ya. betul, sumber informasinya dari mana itu belum jelas. Yang ketiga, pengguna media sosial menjadi pengedar informasi tanpa mampu melacak kebenarannya. Ini juga yang kita bahas dari tadi ya, ada WhatsApp, Instagram, ada Twitter. Terus yang keempat ada era post-truth yang dimulakan bukan kebenaran melainkan bukan kedekatan emosi dan keyakinan pribadi dengan informasi yang diedarkan. Terus yang kelima, adanya konflik horizontal, penajaman perbedaan, peredaran pesan kebencian, dan kecenderungan pada bullying sosial. Nah ini jadinya era digital semakin tinggi, berita hoax-nya tinggi, bullying juga jadinya makin, akhirnya berita hoax yang tidak jelas nih kebenarannya di mana, akhirnya mungkin ada orang yang dirugikan di situ yang akhirnya terjadilah bullying, cyberbullying mungkin yang sekarang kita sering dengar dan terjadi banyak ya. Betul sekali. Padahal media sosial itu sebenarnya di samping berita hoax ini banyak banget keuntungannya ya. Cuma karena dari kita sendiri, mungkin dari bukan masyarakat Indonesia aja sih, mungkin emang dari diri sendiri, minim literasi ini sih yang menurut aku masih tinggi. Ya nggak sih kan ya? Betul. Berarti dari kelima penyebab yang terjadi ini berarti menurut Kasita penyebab literasi yang banyaknya literasi. Karena kan kadang kalau misalkan kita lihat di grup WhatsApp, kalau kita nerima berita tuh cuma dari judulnya aja. Karena kadang judul kan juga udah menarik perhatian tuh, kayak misalkan apa sih namanya? Ada berita tentang politik nih. Politik kan kadang bisa diiyain aja, maksudnya diterima-terima aja tanpa kita baca-baca dulu. Itu yang lebih sering sih sebenarnya ya kan. Dari judulnya aja kita udah langsung kirim tanpa kita klik, kita juga udah langsung kirim aja karena judul lagi FOMO nih, lagi banyak yang nyari tahu, jadi langsung kita kirim. Ya nggak sih Mbak Nia? Iya betul banget. Nah kalau berita yang disebarkan ke semua orang, kemudian berita tersebut biasanya mencantumkan tanggal kejadian yang jelas. Nah ini biasanya real ya, atau mungkin sumbernya juga jelas, kayak misalkan dari detik.com, masih banyak lah sumber-sumber berita lain yang harusnya sih sudah benar ya, karena mereka biasanya melakukan riset dengan mungkin mendatangkan tempat, wawancara, ataupun sumber yang jelas juga dari asal misalnya. Dan bukan dari asal omongan aja ya. Karena omongan orang ke orang juga sebenarnya nggak bisa jadi bukti yang valid atau sumber informasi yang valid juga. Nah, menurut Kasita nih, dari pembahasan kita tadi itu apa sih dampak dari berita hoax ini yang menyebar di era digital sekarang ini, Kak? Oke, ini sebelumnya aku dari set dulu nih Mbak Nia, dari yang aku searching di Google atau di platform online sosial media. Jadi penyebaran berita hoax atau berita bohong dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Dampaknya apa aja? Yang pertama, ada dampak sosial. Dampak sosial itu, hoax dapat memicu kerusuhan sosial, memecah belah publik, dan menimbulkan ketegangan sosial dan politik. Memecah belah publik tuh pasti banget, karena kan berita hoax kita belum tahu pasti itu kebenarannya apa, tapi kita udah asal aja ngirim, atau mungkin ada yang gak sepakat sama kita, dia percaya sama berita yang dia terima itu beda dengan berita apa yang kita terima. Jadi kadang kan di situ buat kerusuhan media sosial tuh di situ. Terus yang kedua, ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi itu, hoax dapat menyebabkan kerugian finansial bagi individu yang terperdaya. Ini misalkan kayak lamaran pekerjaan online. Kadang kan kita suka, mungkin ada beberapa dari kita tuh yang ketipu.
Kayak misalkan dari Facebook, lamarannya kayak gini, lokasinya di sini. Tapi harus misalkan transfer uang dulu. Kita udah percaya, udah ngirimin semuanya, ternyata kita ketipu. Dan yang kita datengin itu bukan alamat aslinya. Nah, itu bisa merugikan individu kayak kita gitu. Terus yang ketiga, dampak politik. Hoax politik dapat mempengaruhi pemilihan umum dan pengambilan keputusan politik. Kayak mungkin belum beberapa lama ya pemilu, Betul. mungkin ada hoax kayak gitu di situ, tapi aku nggak ikutin. Terus yang keempat, ada dampak keamanan. Hoax yang terkait dengan kesehatan, keamanan, atau bencana alam dapat memicu peningkatan kepanikan. Kayak misalkan kan kadang ada ya berita gempa, tapi bukan berita dari official BMKG-nya. Kayak misalkan ada gempa di lokasi mana, itu tuh biasanya yang lebih sering terpedaya itu mungkin ibu-ibu yang ada di grup atau di Facebook yang asal share aja. Itu kadang kan udah bikin kita panik. Atau misalkan ada keluarga yang di lokasinya di situ dapat berita kayak gitu, padahal aslinya nggak kejadian apa-apa. Nah, itu dampaknya. Terus ada dampak psikologis. Hoax dapat merusak reputasi seseorang, menimbulkan kepanikan, kebingungan, dan bahkan konflik di tengah masyarakat. Yang keenam, ada dampak pada perkembangan mental. Hoax dapat berdampak buruk bagi perkembangan mental remaja. Mungkin jadi gampang percaya ya, tanpa nyari tahu dulu asalnya kayak gimana. Terus yang ketujuh, dampak pada proses pengambilan keputusan. Hoax dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik di tingkat individu maupun kebijakan publik. Ini tuh mungkin sering juga nggak sih Mbak Nia, kayak misalkan di perkuliahan ada satu pemilihan ketua di organisasi, tapi kita dapat berita yang enggak mungkin yang belum pasti kebenarannya, sama aja kayak hoax ya. Dari pihak yang lain bikin kita ragu buat milih dia, terus jadinya kita nggak milih dia padahal dia itu bagus kinerjanya dan sebagainya gitu. Banyak juga ya dampaknya, kita juga harus hati-hati berarti. Betul, sampai akhirnya bullying juga termasuk kan ke situ ya. Jadi kayak dampak dari remaja tuh bullying yang masih inget nggak sih dulu tuh waktu zaman COVID yang apa? Yang kalau nggak salah ini ya, ada hashtag gitu kan di Twitter ya. Ramai banget kan semua story, banyak yang ngebantu. Tapi ternyata tuh dia nggak dibully. Iya betul, itu yang jadi wah, itu tuh berita hoax yang besar gak sih zaman waktu itu, pada waktu itu semuanya. Apalagi waktu itu COVID dan era digitalnya lagi tinggi-tingginya kan, kayak TikTok, Instagram, beritanya jadi menyebar luas dan ternyata hoax gitu ya. Jadi itu yang perlu kita hati-hati. Iya betul banget. Ya itu dia. Jangan mempermainkan berita kayak gitu juga sih ya sebenarnya. Betul. Mungkin setelah itu kan kita udah ngebahas tentang apa itu hoax menurut pengertian yang lain, terus dampak-dampaknya. Ini kita lanjut ke pencegahannya kali ya. Boleh. Silakan. Karena pasti setiap apapun itu pasti ada pencegahannya. Kayak sedia payung sebelum hujan, betul nggak sih? Iya betul, sedia payung sebelum hujan itu benar banget sih. Bagaimana cara kita mencegah itu tidak terguyur kita ya? Oke, baik silakan. Ya, jadi menurut yang apa ya namanya, yang menurut fakta mungkin ya, yang di sosial media juga ada, inisiator Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo dan Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Setiaji Eko Nugroho menyampaikan beberapa tips untuk menghentikan penyebaran berita hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Ini kayak yang tadi aku bilang, judul itu sangat menarik perhatian. Judul dari berita hoax ini seringkali mengandung provokatif atau judul yang sensasional, sehingga memicu keresahan masyarakat, sehingga masyarakat sering latah. Benar kata Kania tadi ya, latah langsung meneruskan pesan tersebut ke orang lain. Nah, pesan yang forward itu yang ternyata bahaya. Terus yang kedua, ada cermati alamat situs. Apabila link berita yang dicantumkan berasal dari situs media yang sudah terverifikasi Dewan,
akan lebih mudah diminta pertanggungjawabannya. Mungkin kayak tadi yang Kania sebutin itu detik.com, yang kita tahu tuh berita yang dari situ fakta semua, karena sudah ada penanggung jawabnya. Terus yang ketiga, periksa fakta. Perhatikan sumber dari berita tersebut. Jika berasal dari satu sumber saja, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Kayak misalkan mungkin ini dari mulut ke mulut ya. Yang Misalkan tadi dari kita mulut yang ini ya. beritanya kayak gini, iya. Nah itu juga harus hati-hati. Kita harus cari tahu dulu nih, dia dapat info itu dari mana. Terus yang keempat, ada cek keaslian foto. Di era teknologi yang sudah semakin canggih ini, foto ataupun video dapat dicari keasliannya dengan menggunakan drag and drop pada kolom pencarian Google Image. Nah, teknologi sebenarnya sekarang makin canggih, cuma mungkin masyarakat pun belum banyak yang tahu. Jadinya masih tertipu daya dengan berita hoax. Terus yang kelima, ada ikut serta pada grup diskusi anti hoax. Ya, mungkin sebagian orang kita bisa ngikutin grup itu ya. Adanya grup ini dapat membantu Anda untuk menyaring berita-berita hoax yang beredar. Selain itu, perlunya masyarakat mengimplementasikan etika bicara baik di media sosial agar lebih hati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, kayak kita ini nih Kak, kan kita ibaratnya kita tuh masih muda ya. Mungkin dari kitanya bisa mulai untuk jaga etika dalam bermedia sosial. Jangan asal kirim aja berita-berita yang sebenarnya kita juga nggak tahu, tapi kita cuma mau ikut-ikutan aja karena berita itu lagi viral. Nah, ini ada beberapa etika bicara juga ya Kasita dalam media sosial. Mungkin dalam tanda kutip bicara, mungkin bukan kita bicara seperti ini aja, mungkin ketikan juga ya, kayak yang tadi kita bilang, kayak forward, diteruskan, di repost, itu juga ada beberapa etikanya ya. Yang pertama, mungkin ada hati-hati membagi informasi seperti bicara atau tadi kita repost, teruskan seputar kehidupan pribadi, terlebih sangat pribadi dan sensitif. Itu memang kita harus berhati-hati juga ya, karena kadang pribadi kita tuh bisa digunakan untuk kayak menguntungkan mereka gitu loh istilahnya, personal kita, pribadi kita untuk menguntungkan pihak lain. Karena sekarang banyak banget cara yang sebenarnya tuh nggak halal tapi dihalal-halalkan. Betul sekali. Terus apalagi tuh kan ya? Nah, yang kedua, tidak bicara dan membagikan konten yang mengandung sara dan pornografi. Nah, ini karena digital sudah semakin canggih ya, seperti suku, agama, ras, antar golongan, yang mungkin jadi memicu kericuhan gitu kali ya, misalkan ini nih golongan ini nih begini, padahal berita itu hoax gitu. Iya betul banget. Iya betul. Terjadi tawuran lah, perang antar suku lah, perang antar budaya, perang antar agama, antar lingkungan, kayak beda lingkungan aja tuh ada tawuran yang kayak gitu kan. Itu kadang tuh karena awalnya tuh mungkin berita-berita yang asal aja diomongin. Betul. Asal aja disebutin kayak gitu, dari omongan mulut ke mulut itu ternyata bahaya juga ya. Betul. Lalu yang ketiga, ada hindari bicara merendahkan harga diri atau melecehkan orang lain, kelompok, rasa, atau rasa tahu bangsa lain. Ya, itu tadi yang mungkin Kasita bilang ya. Jadi asal bilang akhirnya tergolongan-golongan gitu yang mungkin kayak jago-jagoan ya. Kelompok ini nggak jago atau gimana, jadinya kayak merasa direndahkan dirinya, terus jadi nggak terima kan, ribut, tawuran. Betul. Lalu mungkin yang kelima ada hindari bicara yang mendiskreditkan, memburuk-burukan, mencela, atau menyinggung. Nah ini mungkin aku juga pernah mengalami ya. Jadi sosial media juga sangat berpengaruh banget buat ada nih aku pernah mengalami yang padahal kita tidak membuat grup lah ya, istilahnya pada waktu itu aku dan keempat temanku tuh membuat grup. Nah, grup ini tuh bertujuannya hanya untuk menyambung silaturahmi. Tetapi karena ada satu orang yang tidak tergabung dalam grup itu lalu melihat dan dia langsung asal aja bilang kalau grup itu untuk menjelek-jelekan, mencela si individu lain. Nah, itu tuh yang akhirnya
Padahal berita itu nggak benar gitu. Ini tuh grup untuk menyambung silaturahmi aja, bukan untuk mencela-cela atau menjelekkan, memperburuk atau menyebarkan berita yang tidak benar gitu. Padahal grup ini emang pure untuk silaturahmi. Karena ada salah satu yang menyebarkan berita tidak benar, hoax, sumbernya tidak tahu dari mana, hanya melihat dan tidak tahu apa isi dalamnya, akhirnya ada yang dipanggil lah untuk dimintai keterangan dan lain-lain sampai akhirnya ke meja hijau. Itu ternyata bahaya dan mungkin harus jadi pelajaran lagi buat dari kitanya. Mungkin kita misalkan kita posisikan kita sebagai orang yang dilapor, maksudnya kayak misalkan kita sebagai polisinya, harusnya kita ngambil pelajaran dari itu. Kita jangan gampang percaya sama omongan yang mungkin belum ada buktinya, kepastiannya. Asal ngomong aja kan, yang dirugiin juga bukan 1-2 orang, tapi 4 orang yang di grup itu juga termasuk dirugiin kan. Mungkin jadinya nama si orang yang dilapor itu jadi jelek, padahal mereka nggak ngelakuin hal-hal itu. Betul sekali. Nah, apabila masyarakat dapat lebih mencerna dan menyaring sebelum menyebarluaskan berita apapun dan dapat lebih bijak menggunakan media sosial, maka akan sangat minim ditemukannya berita hoax, sehingga dapat mengurangi keresahan pada masyarakat. Terus pencegahan arus informasi hoax juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam beretika komunikasi di media online. Mungkin ini juga cara kita ya untuk sebagai anak muda mengurangi minimnya penyebaran berita hoax dengan stop hoax dengan saring sebelum sharing. Ya betul, saring sebelum sharing ini benar-benar harus dilakuin banget sih, mungkin dari generasi kita, biar nanti generasi yang di bawah kita itu juga melakukan hal itu. Saring sebelum sharing tuh mungkin bisa dilakukan yang gampangnya aja ya, itu dari sehari-hari sih. Kayak misalkan dari mulut kita sendiri. Dari mulut kita sendiri, kita dapat berita dari satu orang atau dari teman kita, jangan langsung sharing ke orang tanpa kita saring dulu. Ini bener nggak nih beritanya? Ini dapat dari mana? Terus kayak misalkan mungkin ada bukti atau web yang bisa ngebuktiin kalau berita itu benar. Terus dari ketikan kita juga ya kan ya. Dari ketikan kita harus kita jaga. Kayak tadi tuh misalkan yang kita pelajarin dari kasusnya Kania yang soal grup itu, kita harus jaga mungkin. Terus ketikan kita yang sebenarnya mungkin kadang kita anggap ketikan itu bercanda, tapi berdampak buruk juga ke orang lain. Terus orang itu jadi ngomongin kita tuh yang enggak. Orang-orang kan gampang percaya ya soal berita hoax ini. Jadi ya mulai dari diri sendiri untuk stop hoax dengan saring sebelum sharing. Betul. Terima kasih Kak Sita sudah membantu kita untuk mengkampanyekan ya bahwa stop hoax dengan sharing sebelum sharing. Mungkin dengan adanya ini banyak orang di luar sana jadi sadar ya akan saring dulu sebelum kita memberikan atau meneruskan atau mengirim informasi yang jelas sumbernya dari mana, asal muasalnya dari mana, dan terpercaya yang pasti ya. Jangan berita hoax yang disebarin. Oke? Semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ini salah satu cara Kania untuk tingkatin hashtag ini ya. Iya, betul. Karena banyaknya hoax di sekitaran kita, jadi mari kita saring dulu sebelum sharing. Terima kasih Kak Sita banyak Kania. Banyak literasi, banyak pengetahuan kepada audiens yang sedang menonton. Terima kasih. Selamat malam. Bicara malam Kania, bye bye.